terputus diterjang banjir, warga terpaksa menggunakan jembatan darurat untuk beraktivitas di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kepala BNPB menyatakan bencana alam di Kabupaten Tapanuli Selatan begitu besar. Dahsyatnya banjir bandang membawa gelondongan kayu besar dan material longsor menghancurkan rumah warga di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Banjir juga merusak jembatan penghubung sehingga warga terpaksa menggunakan jembatan darurat dari material banjir. Dalam kunjungannya bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Kepala BNPB menyatakan banjir bandang yang melanda Tapsel sangat dahsyat. Nah, kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita untuk membantu semuanya. Dari data BNPB tercatat 217 korban meninggal dunia, 209 hilang akibat banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Anyus melaporkan. Evakuasi dua jasad korban banjir bandang yang berada di Sungai Batang Anai, Padang Panjang berlangsung dramatis. Untuk menjangkau titik-titik yang sulit, petugas SAR terpaksa melintasi Sungai Batang Anai menggunakan tali. Arus sungai yang tak bisa diprediksi membuat setiap langkah harus dilakukan cepat dan presisi. Setelah berhasil menyeberang, para petugas langsung menyisiri bibir Sungai Batang Anai. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil. Dua jenazah berjenis kelamin perempuan ditemukan terjepit di antara kayu dan batu. Petugas harus memotong kayu dengan mesin agar tubuh korban dapat dievakuasi. Seluruh jenazah yang ditemukan langsung dibawa ke RSUD Padang Panjang untuk diidentifikasi. Kemarin total ada 5 jenazah yang berhasil dievakuasi dari aliran sungai. Jadi untuk proses evakuasinya kita melaksanakan sistem transfer dengan sistem Tri-Lion, dan korban itu berhasil kita evakuasi. Jadi kawan-kawan menggunakan tali sebagai lintasan untuk menyeberang ke seberang sungai, maupun korban yang sudah kita evakuasi dari seberang sungai menuju pinggir jalan atau tempat kita evakuasi, itu juga menggunakan jalur tali. Hujan deras berkepanjangan yang mengguyur kota Padang Panjang sejak Jumat dini hari memicu banjir serta longsor di sejumlah titik di Padang Panjang, Sumatera Barat. TNI Angkatan Darat pun kembali merespon cepat membantu masyarakat terdampak bencana. Dalam kondisi darurat, prajurit Yonif 131 Braja Sakti Kodam 20 TIB dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan melaksanakan penanganan awal di lokasi di Padang Panjang. Curah hujan ekstrim membuat sungai meluap dan material longsor menutup jalan serta merusak rumah warga. Prajurit TNI AD membantu keluarga yang masih terjebak di rumah, mengevakuasi lansia dan anak-anak serta memberikan pertolongan pertama kepada masyarakat yang terluka. Petugas dibantu BPBD, Basarnas, tim gabungan melakukan koordinasi mempercepat proses penanganan seperti membuka akses yang tertutup longsor, mengevakuasi barang berharga, dan mendirikan titik pengungsian sementara. Kini prajurit Yonif 131 BRS masih bersiaga, memastikan jalur evakuasi aman, membantu pendataan korban, serta memberikan dukungan logistik kepada warga yang mengungsi. Pemantauan terus dilakukan mengingat potensi hujan susulan masih mungkin terjadi. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan aparat di lapangan demi mengurangi resiko tambahan akibat cuaca yang belum stabil.
4 jasad korban banjir bandang di jembatan Kembar Padang Panjang berhasil ditemukan tim SAR dan warga di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setelah ditemukan di aliran Sungai Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, jasad korban dibawa ke Puskesmas Kayu Tanam untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Padang Panjang. Keempat jasad korban banjir bandang di jembatan Kembar Padang Panjang ini terdiri dari 2 pria dewasa dan 2 wanita dewasa. Dengan ditemukannya 4 jasad ini, maka total keseluruhan korban di Kecamatan Kayu Tanam menjadi 31 korban tewas. Pencarian korban banjir bandang akan dilanjutkan pada hari ini karena masih banyak korban yang belum ditemukan. Di Kayu Tanam, Kayu Tanam hari ini kita temukan 4 jenazah, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Masih ada yang dicari? Tim masih ada yang di lapangan menyusuri informasi dari masyarakat. Iya. Berapa totalnya dia? Sampai hari ini untuk Kecamatan Kayu Tanam, kemarin 27, sekarang 4, jadi 31. Anak-anak korban banjir bandang di Silaing Bawah, Padang Panjang antusias mengikuti sesi trauma healing bersama sekelompok remaja. Mereka antusias bernyanyi sambil belajar di pengungsian. Sejumlah anak antusias bernyanyi dan bermain di tengah pengungsian korban banjir bandang di kawasan Silaing Bawah, Padang Panjang. Di tengah luka yang belum sembuh akibat banjir bandang, sekelompok remaja hadir membawa warna berbeda di lokasi pengungsian. Mereka bukan tenaga profesional atau relawan, namun mereka adalah sekelompok remaja yang peduli terhadap sesama. Anak muda ini hadir dengan niat sederhana, yakni menemani anak-anak korban bencana agar tidak tenggelam dalam ketakutan. Anak-anak pengungsi pun terlihat ceria ikut bernyanyi dan bermain bersama pembina. Jadi kami sambil main, ada main cakar juga, terus habis itu ada permainan untuk melatih fokus mereka biar mereka bisa happy. Dari pihak kelurahan sangat berterima kasih sekali karena membantu. Kalau kami dari kelurahan, personil kami cuma 6 orang. Jadi karena datangnya forum anak atau namanya sangat membantu untuk psikologinya anak-anak. Kegiatan ini disambut baik oleh keluarga pengungsi karena bisa membawa keceriaan bagi anak-anak pengungsi korban banjir dan longsor. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Ratusan orang meninggal dunia dan ribuan bangunan hancur akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat pada 24 November lalu. Warga berharap pemerintah membantu membangun rumah yang hancur diterjang banjir. Inilah kondisi Kota Padang di Sumatera Barat usai bencana banjir bandang dan longsor menghantam kawasan ini. Dari data BPBD Sumatera Barat tercatat 129 orang meninggal dunia, 118 orang hilang, 16 luka-luka dan 110.000 jiwa mengungsi. Sementara itu, warga setempat meminta bantuan pemerintah untuk membangun kembali rumahnya yang hancur. Sekarang kondisi rumah Ibu Susilawati sudah habis semuanya, tapi barang-barang masih bisa diselamatkan. Habis itu, sekarang di pengungsian. Ibu ingin itu rumahnya, tapi sekarang nggak bisa, kalau dibangun lagi nggak bisa dibangun lagi. Sekarang itu ingin habis pengungsian ini mau kemana pindah gitu lagi. Kalau bisa bantu Pak untuk bisa kembali ke rumah lagi. Kejadiannya Jumat pagi subuh lah. Sekitar jam airnya itu besarnya sekitar jam 4 lah. Saya tidur di sini di dalam rumah nih. Di pagi pas sekitar jam 6 istri saya datang dari rumah kan, bangunin saya, air udah besar katanya kan, dan nyampai di belakang rumah katanya. Nah, makanya saya bangun. Orang mau Jumat sekitar jam berapa tuh? Jam 11 lah, 11 lebih. Rumah yang di atas tuh roboh, ambruk kan. Jadi makanya pas ambruk tuh saya udah mulai cemas, jadi saya jemputlah mobil untuk angkat semua barang-barang yang ada di dalam ini kan.
BPBD Sumatera Barat mencatat total kerugian sementara mencapai angka 950 miliar rupiah. Kerusakan terbesar terjadi pada kerusakan 6 jembatan dengan total kerugian 127 miliar rupiah.